Saudara sekalian yang saya muliakan, ini ilmu kita, ini harus kita pegang. Karena yang paling pokok nanti ini yang bekerja di dalam menjaga jiwa kita ini, Pak. Hadirin yang saya muliakan, saya masuk secara spesifik kepada fokus yang diamanahi kepada saya. Kita manusia, habitat asli kita bukan bumi ini. Bumi bagi kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat persinggahan sesaat, seperti seorang musafir yang kelelahan, lalu dia ketemu dengan pohon rindang, dia rehat sejenak dan akan segera ditinggalkan lagi, karena ini adalah bukan tujuan. Itu gambaran dunia bagi kita. Kalau demikian, dunia ini adalah bukan terminal akhir bagi kita. Lalu di mana sesungguhnya kita? Saya ingin mengajak kita semua di sini untuk merenungkan ibu bapak sekalian. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ini adalah firman Allah yang mendeklar kepada semua malaikat yang hadir pada saat itu, termasuk bangsa jin, bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah. Kita ini manusia. Waktu itu Adam alaihissalam. Saudara sekalian, malaikat bukan menyaksikan Allah. Justru saking tawaduknya malaikat, dia tidak sampai ilmunya. Ilmunya sangat permukaan. Apa ilmunya malaikat? Dalam rekam jejak yang mereka miliki, makhluk ini adalah selalu melakukan tindakan-tindakan kerusakan. Jadi jangan sampai mengatakan malaikat inilah pencetus kritisisme yang pertama, bukan itu. Tidak seperti paradigma orang barat, bukan itu. Mereka pahamnya cuma sebatas itu. Dan ingat, Allah sudah memberikan jawaban, aku maha mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemuliaan kita itu karena ilmu. Sehingga ketika para malaikat ditantang untuk menyebut ilmu-ilmu yang dikuasai Adam, mereka tidak sanggup. Karena kemuliaan ilmu, ya kan? Allah memerintahkan kepada para malaikat waktu itu untuk bersujud sebagai simbol kemuliaan kepada kita, bukan sujud sebagai ritual ibadah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini pembangkangan pertama. Kemuliaan Adam berefek dan berdampak langsung pada perintah Allah agar para malaikat sujud
kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia merasa sombong. Ketika Allah menerangkan di dalam ayat yang lain, ma mana'aka alla tasjuda lima amartuk qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Identifikasi iblis ketika itu adalah sangat pede. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Bagaimana mungkin aku yang lebih baik ini? Engkau suruh sujud. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Identifikasi yang menyesatkan. Ketika iblis mengatakan dirinya mulia hanya karena dia diciptakan dari api. Dan dalam persepsi dia, api lebih mulia daripada tanah. Saudara sekalian, inilah dosa yang pertama di dalam penciptaan kosmos. Apa yang disebut dengan al-kibr, kesombongan. Kesombongan itu sumbernya adalah karena salah di dalam membuat konsep diri. Sebagian ahli mengatakan ini adalah dosa rasialis. Jadi, kalau Anda mengatakan Anda lebih baik dari orang lain sekedar karena Anda ketua RT, yang lain anggota RT. Anda rektor, yang lain dosen. Anda presiden, yang lain lebih bawah. Saya katakan ini adalah dosa rasialis yang sudah dicontohkan dan ditauladankan oleh iblis. Dan ini dosa yang pertama. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, nanti di ujungnya saya akan sampaikan. Dosa yang pertama dulu, al-kibr. Maka tipologi orang-orang yang kena penyakit al-kibr ini apa? A priori itu menolak atau menerima tanpa perlu ada dalil atau pembuktian. Pokoknya. Nah, kalau sudah ketemu, wah pokoknya ini ormasku, pokoknya ini parpolku, pokoknya ini saudaraku, tanpa kemudian menimbang di atas apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itulah orang yang terkena dosa rasialis. Jadi tidak bisa. Ibu bapak meletakkan kebenaran itu bukan karena orang. Tidak ada jaminan orang Muhammadiyah berbicara pasti benar, orang selain Muhammadiyah berbicara pasti salah. Tidak ada cerita itu. Karena memang tidak ada jaminan. Maka Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, beliau menyatakan dan selalu beliau menunjuk kepada makam Rasulullah SAW karena beliau tinggal di Madinah. Dan alhamdulillah ketika saya nyantri di Madinah dulu 4 tahun, saya ikut pengajian sejarah Nabi kepada salah seorang syekh namanya Umar Fallatah. Dan setiap beliau menunjuk kepada Rasulullah SAW, beliau selalu menunjuk makamnya. Karena tempat pengajian itu halakohnya di belakang raudhah. Lalu selalu saya ingat, sampai saat ini saya ingat bagaimana beliau mengatakan, kullu qaulin yuqbalu wa yuraddu illa qaulu sahibi hadzal qabr. Setiap perkataan, setiap pendapat, setiap statement, setiap sikap apapun bolehlah diterima, bolehlah ditolak, kecuali apa yang dikatakan oleh pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh mengidentifikasi sesuatu karena kelompok. Nah sekarang ini lagi tren di Indonesia. Orang sekarang kan malas mikir pak, malas buka kitab, ujung-ujungnya syekhnya Google.
Jadi semuanya ilmu itu rawahu Google. Jadi Syekh Google saat ini mengalahi Imam Bukhari. Baru baca Syekh Google saja sudah menyesatkan orang. Iya kan? Kita tidak sadar terjebak di dalam neo taklid gaya baru. Jadi jangan-jangan kita ini terkena juga dengan Al-Quran. In yattabi'una illa dhann wa inhum illa in yattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali praduga, ngira-ngira. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'an. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang dikatakan oleh Allah, mereka akan mengatakan, enggaklah, cukup tradisi yang ada bagi kami. Hati-hati loh. Islam Nusantara jangan-jangan arahnya ke situ. Ngapain kita berjilbab? Wong jilbab itu adat orang Arab. Nah, sudah mulai kita kena itu. Kalaulah Islam Nusantara Anda sepakati, emang sejak kapan orang Islam Nusantara harus masuk surga? Kita ini kan gagah-gagahan aja. Sombong, Pak. Kita nggak sadar. Dan itu penyakit yang dipresentasikan oleh iblis yang pertama. Dan ini merusak kemanusiaan. Nanti sombong turunannya apa? Menolak kebenaran. Maka orang yang menolak kebenaran itu tidak yakin betul, Pak. Tidak yakin betul loh dengan apa yang mereka katakan itu. Gimana kata Allah di dalam Al-Quran? Apa namanya? Wastaiqanatha anfusuhum zulman wajahadu biha. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka akan mendustakan ayat-ayat Allah. Ungkapan lisan mereka, seminar di mana-mana, bikin artikel di mana-mana, semuanya menistakan ayat-ayat Allah. Sebetulnya jiwa mereka yang terdalam meyakini kebenaran ayat Allah. Tapi mengapa mereka resisten menolak kebenaran itu? Bukan karena kebenaran yang mereka peroleh, zulman wa ulwa. Ada sikap superioritas di dalam ilmu. Merasa sok pintar. Ibu bapak mohon maaf, orang-orang yang mengatakan semua agama sama dan ujung-ujungnya masuk surga, coba lihat, tidak berani itu nggak sholat subuh, sholat mereka, nggak ada yang gagah-gagah banget gitu. Kenapa? Maka seorang tokoh liberal dulu ketika ditanya, ente kalau yakin semua orang agama apapun masuk surga, sekarang bikin wasiat, kalau mati satu, jangan dimandikan, 2 jangan dikapankan, 3 jangan dikuburkan di pemakaman umat Islam. Tidak berani dia nulis wasiat kayak begitu. Gagah-gagahan aja. Orang yang mengatakan legalisasi homoseksual, teriak di mana-mana. Homoseksual, perkawinan sesama jenis, lesbian, halal, thayyibah, gitu kan? Tanya dia mau nggak anaknya dikawinkan dengan sesama jenis? Nggak mau. Lah kok ngomong gitu di seminar? Itulah. Kan begitu sekarang, Pak. Apa yang terjadi berikutnya? Pertama adalah itu. Kita masuk yang kedua, biar singkat. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Ini yang kedua. Adam, Hawa, silahkan Anda tinggal di surga ini, nikmati semua yang ada. Hanya satu minta Allah, jangan
Anda dekati pohon ini. Coba lihat. Kurang apa nikmat Allah? Dan ini dosa yang kedua, apa yang disebut dengan al-hirs, tamak. Dan itu yang menyebabkan Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Penyakit yang kedua yang besar dalam hidup kita adalah al-hirs, tamak. Dan ini yang terjadi di negeri ini. Para koruptor bukan orang tidak punya duit, Pak. Orang yang sudah berduit-duit, apalagi dibandingkan dengan majelis taklim pagi ini, jauh. Tapi tamak ini yang nggak bisa diapa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, manusia kalau punya emas, ya, satu lembah, maka dia akan mencari lembah yang kedua. Kalau dia punya 2 lembah emas, Rasulullah mengatakan dia akan cari lembah yang ketiga. Kapan manusia akan selesai mencari dunia itu? Kalau mulutnya sudah penuh dengan tanah. Artinya dia masuk ke dalam liang lahat, masuk kubur. Jadi saudara sekalian, dan selalu begitu. Dan caranya itu selalu dengan asumsi yang keliru juga. Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dibisiki oleh setan, Adam, sebetulnya sampean nggak apa-apa dekati pohon itu. Ini cuman Allah nggak mau saja kamu kekal di surga. Maka hermeneutika yang pertama dicetuskan oleh iblis. Nah, apa maksudnya? Yang menafsirkan itu lebih paham daripada yang berfirman. Allah kan sudah jelas menyatakan, la taqraba hadhis syajarah. Jangan you dekati pohon ini. Dan yang ketiga, watlu alaihim naba abnai adam il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala la in basatta yadak ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak qala inni akhafullah rabbal alamin. Ketika Adam alaihissalam sudah punya anak keturunan, lalu keduanya disuruh untuk berkorban oleh Allah, yang satu diterima, yang satu tidak. Lalu kemudian Qabil yang ditolak korbannya mengangkat senjata. Ya kan? Saya bunuh sampean. Kalau kata saudaranya, kalau Anda mengangkat pedang, mengacungkan pedang untuk membunuhku, maka aku tidak akan mengangkat tanganku dengan pedang untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah. Apa sebabnya? Hasad. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit yang ketiga adalah hasad. Tidak rela orang lain mendapatkan kebaikan. Dan media membuat orang seperti itu saat ini. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah membaca 3 kisah itu, beliau menyatakan, yadkhulun nas an-nara min salasati abwab. 3 gate, 3 pintu besar yang melalui manusia masuk ke dalam neraka ada 3. Satu adalah pintu kesombongan, babul kibri. Yang kedua adalah babul hirsi, tamak. Dan yang ketiga adalah babul hasad, pintu iri dan dengki. Ini ancaman penyakit kita, Pak, dalam penciptaan alam semesta. Maka saya berpikir dalam kajian kita ini, kalau kita selamat dari 3 ini, insya Allah kita menjadi al-muttaqun al-abrar, orang-orang bertakwa yang baik. Nah, bagaimana cara mereka free penyakit ini? Terutama yang 3 tadi pokok dosa tadi itu, takabur, tamak, hasad. Cara memperbaikinya itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Karena waktu sudah habis, kita teruskan pada episode berikutnya. Kurang lebih begitu. Saya kira ini saja sebagai pengantar ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.